setelah dilakukan pemeriksaan sebagai juris jur, ternyata hakim Mahkamah Agung memutus 2 bulan. Ini yang menjadi pertanyaan, apakah hakim Mahkamah Agung yang memeriksa ini sadar bahwa yang diperiksa ini adalah orang yang juga mengerti hukum? Bagaimana mungkin hakim Mahkamah Agung itu bisa menjadi memeriksa tentang bukti material? Ya, yang harus diperiksa itu kan hanya formil, yang kira-kira kalau hakim pengadilan negeri itu lalai atau gila atau ada something wrong atau ada sesuatu, maka hakim Mahkamah Agung itu wajib mengoreksi. Tapi ini memang faktanya di pengadilan tidak ada bukti satupun. Apa yang dikemukakan itu bahwa sebagai barang bukti, misalnya tuduhannya kan penggunaan gelar palsu, kan harusnya ada ijazah palsu, tapi kan tidak ada. Justru buktinya adalah ijazah asli yang dilegalisir tanpa membawa aslinya. Itu sebetulnya sudah pelanggaran hukum. Yang paling parah, setelah sudah ada katakan dinyatakan bersalah, pengadilan negeri membuat surat bahwa berdasarkan putusan kasasi saya telah dijatuhi, jadi istilahnya dikabulkan kasasi daripada JPU. Padahal JPU itu cuma menggunakan barang bukti yang semuanya tidak berdasarkan hukum. Nah, Pengadilan Negeri Sidoarjo mengeluarkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengantarkan kepada saya tentang putusan yang katanya diputus bulan Maret. Saya dihukum penjara 2 bulan. Karena kami ini juga memang kerjanya adalah meneliti masalah hukum, kita coba telusuri. Ternyata yang keluar dari SIPP Pengadilan Negeri Sidoarjo adalah hakim tunggal. Hakim tunggal itu hanya bisa dilakukan terhadap perkara ringan, tindak pidana ringan, tipiring. Nah, kemudian saya protes. Nah, ini sampai saya eliminating. Saya sengaja eliminating. Saya mau membuat surat kepada Mahkamah Agung. Saya mempertanyakan, bagaimana ini kinerjanya ini? Kok bisa sampai saya ini dibuat jadi seperti apa ya? Seperti orang buta hukum. Padahal saya ini orang aktivis penggiat hukum. Nah, ini saya buat. Akhirnya apa? Mahkamah Agung, Badan Pengawas Mahkamah Agung mengirim surat ke Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo mempertanyakan apakah surat saya itu betul, ya? Apakah keluhan saya ini betul? Kalau betul, tolong jawab. Minimal 2 minggu harus ada jawaban. 14 hari. Ya. Hasil jadi begini, memperhatikan surat saudara Guntual Abdullah nomor 02 garing 2 garing 1.1 PRMHN PPH garis miring 04.27 ya 2021 tanggal 26 April 2021 yang telah diterima Badan Pengawas Mahkamah Agung nomor 0532 BP garis miring A garis miring 5 Rumawi garis miring 2021 tanggal 7 Mei 2021 untuk jelasnya fotokopi surat terlampir. Jadi artinya surat saya dilampirkan, ditujukan kepada pengadilan. Badan Pengawas Mahkamah Agung telah meneliti dan mempelajari dengan seksama pengaduan tersebut. Maka dengan ini diminta agar saudara memberikan klarifikasi mengenai kebenaran isi pengaduan dimaksud. Jadi Bawas Mahkamah Agung Republik Indonesia mengirim surat kepada Ketua Pengadilan untuk meminta ya klarifikasi. Hasil klarifikasi tersebut agar saudara sampaikan melalui aplikasi Siwas dan hard copy kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak diterimanya surat ini. Nah, jadi dikirimkanlah kepada Ketua Mahkamah Agung tebusannya kepada saya.
ternyata dari Mahkamah Agung mengirim surat kepada saya, ya, bahwa menjawab surat saya perihal bagaimana tersebut pada pokok surat yang mereka terima melalui surat elektronik, bahwa perkara kasasi, ya, ternyata ada salah input, ya, jadi salah input. Dan perlu diketahui, putusan bulan Maret menurut keterangan, ya, ini karena ditujukan kepada saya dan ditembuskan kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial. Ya, ini tentu Anda mengerti siapa yang memutus perkara saya. Sampai sekarang ini minutasinya belum turun. Sudah lebih dari 5 bulan. Padahal kasasi itu hanya 180 hari batasnya. Jadi menjadi pertanyaan, kenapa pengadilan negeri kalau memang ini benar putusannya saya dihukum, kenapa harus membuat yang salah ketik? Jadi dari Mahkamah Agung menuliskan bahwa memang ini salah input. Kemudian turunlah lagi surat dari Mahkamah Agung bahwa dari Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa memang benar salah input. Jadi saya himbau kepada masyarakat pencari keadilan, berhati-hatilah dan lebih telitilah, lebih cermatlah, terkhusus kepada para pengacara. Memperhatikan ini surat, saya hanya berpikir bahwa kemungkinan besar banyak putusan-putusan yang sudah dikeluarkan oleh pengadilan negeri setempat, yang bahkan juga Mahkamah Agung, belum tentu benar. Ini sangat berbahaya. Saya akan kejar terus ini. Kalau masyarakat yang membuat berita hoak itu dipidana, diputus melalui pengadilan negeri. Sekarang yang mau saya tanya, kalau pengadilan negeri yang membuat berita hoak, apa hukumannya? Dan apa kompensasinya kepada masyarakat yang telah difitnah? Saya ini merasa difitnah, dicemarkan nama baiknya. Melalui SIPP mengatakan bahwa saya dihukum 2 bulan, ya, dengan hakim tunggal ini, padahal ternyata salah input. Kalau praduga saja bisa dihukum orang, sekarang bagaimana dengan fakta yang sudah ada ini? Saya ingin kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Agung, tolong, mudah-mudahan juga ini didengarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai pengawas daripada pengadilan negeri. Ini berbahaya sekali, masyarakat akan diadili. Ini terkait hukum pidana loh. Kemudian salah input, ya. Ini berbahaya. Jadi kepada rekan-rekan para advokat, saya tidak bermaksud menggurui teman-teman, tapi harap lebih telitilah. Ternyata dengan bukti yang ada ini, kita menduga bahwa banyak putusan-putusan yang sebetulnya putusan yang belum tentu benar, tapi sudah diterapkan pada masyarakat. Ini kalau saya nggak teliti, pengacara saya cuma duduk manis atau misalnya tidak cermat, ini mungkin saya sudah menerima hukuman. Ingat, negara kita negara hukum. Persoalan hukum sebetulnya tidak ada perbedaan perlakuan. Kalau kita bicara masalah doktrin hukum, equality before the law. Jadi kedudukan semua orang, termasuk presiden, ya, di muka hukum itu adalah sama. Tetapi tidak ini. Saya ingin sekali supaya Badan Pengawas Mahkamah Agung, Bawas, bekerjalah secara optimal. Saya jujur aja menerima bola balik. Ini datang ke rumah saya ini banyak surat dari Mahkamah Agung, yudisial, kemudian pengadilan negeri. Kenapa saya begitu? Sepertinya saya dibenci sekali. Saya memang aktivis penggiat, saya memang pejuang kebenaran. Tapi saya ini bukan pencuri uang negara, bukan juga penerima suap.
Ya, saya ini bukan orang yang digaji oleh negara. Ya, saya digaji oleh klien. Jadi saya minta kepada masyarakat, kan ada juga teman-teman pengacara yang memang karena mereka sudah biasa bekerja sama dengan oknum-oknum tertentu, maka apa yang saya suarakan sepertinya mereka itu kurang setuju. Ya mohon maaf rekan-rekan, rekan sejawat. Anda boleh saja nggak setuju dengan apa yang saya sampaikan. Tapi ingat, ya ini roda berputar terus. Ya, apalagi saat ini saat pandemi, orang itu diserang penyakit COVID itu mudah. Mudah-mudahan kita semua yang ada yang mendengarkan ini ataupun yang tidak mendengarkan bisa belajar. Sadarlah bahwa dunia ini sebetulnya tidak terlalu sulit untuk ditinggalkan. Ketika Tuhan sudah mengirimkan bala tentaranya, yakni tentara COVID, maka kita tidak bisa lari kemana-mana. Saya mengimbau kepada teman-teman pengacara, mulailah bekerja dengan benar. Biarpun sedikit, yang penting barokah. Maksudnya biarpun sedikit penghasilan, yang penting barokah. Jangan kita terlalu serakah. Kadang-kadang kita nih dapat sedikit kita merasa kurang. Begitu kita dikasih banyak, kita merasa masih kurang. Inilah sifat serakah dari manusia. Harusnya kita belajar mensyukuri apa yang ada. Saya dalam beberapa bulan yang lalu, beberapa waktu ini, kenapa saya absen dari sini? Karena saya sedang menghargai nikmat Tuhan. Saya punya lahan dari hasil usaha saya dan istri yang selama ini kami peroleh. Saya punya kawasan, ada villa, ada empang, ada kebun yang luas. Nah, kebetulan selama ini tidak terkelola dengan baik. Di saat pandemi kemarin, penerapan PPKM, kita harus lebih banyak di rumah. Ya, saya habiskan PPKM saya di ladang tersebut. Saya mencoba berenung. Sebetulnya saya kurang bersyukur. Padahal saya tahu Tuhan sudah memberikan kami rezeki lebih. Saya punya kawasan 48 hektar itu dibeli, bukan warisan. Kemudian saya punya istilahnya kolam ikan yang dalamnya 2 meter. Saya punya itu hampir 2,5 hektar. Ya. Lalu ladang yang jadi tanah kosong tidak diurus itu ada sekitar 8 hektar. Ya. Jadi kami sudah cukup menyanyiakan itu lahan, ya. Jadi kami sudah cukup menyanyiakan lahan itu sehingga saya mencoba untuk mengoptimalkan. Jadi sekali lagi rekan sejawat, sahabat sekalian, saya mengimbau, mari ya kita menghormati apa yang kita sudah dapatkan. Kepada teman-teman yang jadi pengacara, jadilah pengacara yang baik. Banyak teman-teman kita rekan sejawat yang kebetulan menjadi korban dari keganasan COVID. Saudara saya juga korban COVID. Ya, saya teruskan saja himbau kepada para penegak hukum, hendaknya bertobatlah. Jangan menyia-nyiakan apa yang sudah diberikan sama Tuhan. Marilah bertobat, ya. Jangan musuhi saya. Saya ini ciptaan Tuhan sama dengan Anda, ya. Anda memusuhi saya sampai ini ada perkara saya akan disidangkan tanggal 6, ya. Saya juga ingin memberitahukan kepada kita semua, perkara pidana pelapornya tidak pernah di BAP, tapi kami sudah dihadapkan di muka hukum. Ini akan saya protes. Sampai sejauh mana hukum ini bekerja? Kok bisa saya tidak pelapor terhadap perkara yang dipersoalkan pada kami tidak pernah di BAP, tapi kami sudah jadi terdakwa. Inilah bukti bahwa kesewenang-wenangan. Nah, karenanya saya minta kepada kita untuk mari belajar, ya teman-teman, para
aktivis penggiat hukum, terutama para lawyer, dampingilah klien Anda, teliti dan cermati semua apa yang Anda jangan terlalu gegabah. Dan saya prihatin melihat ada beberapa sikap lawyer yang tidak terlalu membela kliennya, justru kadang-kadang menyalahkan klien. Jangan, ya. Lalu kepada klien, Anda perlu belajar hukum, ikuti terus edukasi hukum dari pengacara Guntur Laremba. Saya memberikan Anda edukasi dengan sukarela tanpa ada permintaan bayaran. Oke, karena saya tidak bisa berpanjang lebar, maka saya akan akhiri perjumpaan kita hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di waktu yang akan datang, dan tetap jaga kesehatan. Patuhi instruksi dari pemerintah, ya. Gunakan masker, ya. Selalu mencuci tangan, hindari kerumunan. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf apabila ada pihak-pihak yang merasa tersinggung. Saya tidak bermaksud untuk berurusan dengan siapapun. Ya. Salam kebenaran, salam kebenaran, salam kebenaran, equality before the law. Oke, kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.